Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam kasus sidang kasus pra-peradilan di dalam status Peggy Setiawan sebagai tersangka sudah dimulai. Kita akan menuju langsung ke ruangan sidang Pengadilan Negeri Bandung. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Kombes Pol Nur Hadi Handayani SHMSI dan kawan-kawan dari bidang hukum Polda Jabar dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Bandung, serta penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota yang beralamat di Jalan Veteran nomor 5 Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus bermateri cukup tanggal 21 Juni 2024 dan surat perintah Kapolda Jawa Barat nomor sprint garing 1653 garing 6 garing HUK titik 6.5 garing 2004 tanggal 21 Juni 2024. Dengan ini akan memberikan jawaban atas permohonan pra-peradilan dari pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilannya kecuali terhadap apa yang secara tegas termohon akui kebenarannya. 2. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan yang berbunyi pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sehingga terhadap permohonan pra-peradilan akuo adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formil terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah yang tidak memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. 2. Bahwa sebelum termohon menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh pemohon tentang keabsahan penetapan sebagai tersangka terhadap pemohon, akan termohon sampaikan terlebih dahulu penanganan perkara yang telah termohon tangani sebagai berikut. A. Bahwa berawal dari adanya laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 garing 2016 garing JBR garing Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana tentang dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau benda dan atau tindak pidana penganiayaan dan atau tindak pidana memaksa seorang wanita bersetubuh dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUH pidana junto pasal 351 KUH pidana junto pasal 285 KUH pidana junto pasal 338 KUH pidana. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan para pelaku terhadap 2 orang korban yang salah satunya merupakan putra dari pelapor, yaitu Muhammad Rizky Rudiana. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat, pelapor menyampaikan kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 21.30 WIB, korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina beserta 8 orang lainnya dengan mengendarai 5 sepeda motor menuju arah pulang dari kota Cirebon menuju Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun, ketika melewati jalan Majasem, tepatnya di depan Alfamart Majasem, berdekatan dengan SMP 11 Majasem, kedua korban dan teman yang lainnya dilempari dengan batu oleh orang yang tidak diketahui identitasnya yang berjumlah kurang lebih 11 orang sambil mengejar. Kemudian, kedua korban dan rekan korban lainnya semuanya tancap gas sepeda motornya masing-masing karena takut para pelaku mengejar dari belakang. Dan terjadi aksi kejar-kejaran tepat di jalan flyover Pangeran Cakrabuana, Desa Kepongpongan, Talun, Kabupaten Cirebon. Para pelaku memepet sepeda motor kedua korban yang sedang berboncengan, dan para pelaku tersebut langsung bersama-sama mengeroyok dengan memukuli menggunakan bambu dan menusuk menggunakan samurai terhadap kedua korban. Karena pada waktu itu posisi korban berada paling belakang, tertinggal oleh teman lainnya. Atas kejadian tersebut, korban Muhammad Rizky Rudiana mengalami luka pada bagian pelipis kiri akibat pukulan benda tumpul, dada berlubang akibat ditusuk senjata tajam berupa samurai pada bagian muka, serta beberapa luka memar. Kedua korban meninggal dunia di TKP serta dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon.
atas perbuatan pelaku tersebut, pelapor Saudara Rudiana sebagai orang tua korban tidak terima dan selanjutnya melaporkan ke Polres Cirebon Kota guna pengusutan lebih lanjut. B. Laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 garing 2016 garing Jabar garing Cirebon Kota tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Cirebon Kota melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi pada peristiwa tersebut hingga ditetapkannya 8 orang pelaku sebagai tersangka. Pada tanggal 3 September 2016, atas pertimbangan pimpinan, selanjutnya penanganan penyidikan dilimpahkan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Jabar. Atas pelimpahan penyidikan tersebut, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar melanjutkan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota sehingga total pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka menjadi 11 orang. Dan penyidik Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara ke dalam 3 berkas. 1. Berkas atas nama anak berhadapan dengan hukum, saka tatal, dan telah diputus oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan A. Salinan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 garing Pidsus strip anak strip garing 2016 garing PN Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 dengan persangkaan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara selama 8 tahun. B. Salinan putusan Pengadilan Bandung nomor 50 garing Pidsus strip anak garing 2016 garing PT Bandung tanggal 2 November 2016 dengan persangkaan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara selama 8 tahun. C. Salinan putusan Mahkamah Agung Kasasi nomor 2607K garing Pid.Sus garing 2016 tanggal 1 Agustus 2017 dengan persangkaan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara 8 tahun. 2. Berkas atas nama tersangka Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim dan telah diputus oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan A. Salinan putusan Pengadilan Negeri nomor 03 garing Pid.B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 saat ini pengunjung mau berisik atau tetap tenang nih? Kalau mau berisik di luar lah ya. Kita sidang ini biar tenang, biar lancar ya. Jangan sampai ada suara-suara Pak, dan nyaman di telinga ya. Siap, terima kasih Yang Mulia. Dilanjutkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 2. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Bandung atas nama terdakwa Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil nomor 192 garing Pid garing 2017 garing PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 strip 3 junto 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 3. Salinan putusan Mahkamah Agung RI Kasasi nomor 1035K garing Pid garing 2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun
tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 3. Berkas atas nama tersangka Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Nuran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Suratno, dan telah diputus oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan A. Salinan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 Pid.B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.